Kartu oracle pertama yang keluar adalah I love you. Katanya you love somebody, Gemini. Aku rasa orangnya saat ini sudah tidak ada di sampingmu lagi, but this is unfinished business. Artinya even kamu sudah tidak bersama dia, kamu merasa masih bersama dia. Death of Swords adalah attachment ya. Walaupun kamu mencoba untuk menjauhi ini orang, tapi dia selalu ada di dekatmu. Cie, dia selalu ada di hatimu. Dia tuh selalu ada di dalam pikiranmu. That's the Eight of Swords, oke? Okay? Halo Gemini, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Gemini couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir November 2023 ya. Oke, aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus, jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Itu hal yang biasa guys, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Artinya bisa jadi ini energi kamu Gemini, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya guys. Look at this one, untuk mengeluarkan the Two of Cups saja kamu berantakin kartu aku Gemini, oke. Orang yang lagi dealing sama kamu maksudnya pasangan kamu ya guys. Bisa pacar, bisa tunangan, suami atau istri atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, unfinished business. Bisa jadi selingkuhan kamu juga ya. Just take how it resonate to your personal life, oke? Aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di-cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Jadi kalau kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate kata mereka, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di akhir November ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke. Aku bikin readingan ini untuk Gemini yang dealing dengan all zodiac sign. Zodiak apapun yang sedang kalian fokuskan saat ini, you are very welcome here Gemini. Tapi aku akan tetap ambil 3 kartu mewakili 3 zodiak istimewa yang ada di sekeliling kalian saat ini. Kenapa mereka istimewa? Karena mereka yang paling banyak kepo sama kamu, intip-intip kamu, paling sering mikirin kamu ya di akhir November ini. Yang pertama ada Scorpio, Gemini dealing dengan Scorpio. Yang kedua Gemini dengan sesama Gemini. Oh my god. Dan yang ketiga ada Gemini dealing dengan Aquarian ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys di video extended. Silakan dicek kibrot untuk yang tertarik ya. Oke, kita langsung mulai saja. Ada 2 deck yang aku siapkan di sini sebagai pilot readingan ini. Masing-masing deck kita akan ambil satu saja. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second bi-weekly of November 2023. Thank you. Lama ya guys, modelnya Gemini gini guys. Males banget deh, nggak mau ganti orang. Ganti. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second bi-weekly of November 2023. Thank you. Nah ini cepet nih guys, orangnya baik. Tapi tetap double ya, nggak mau aku nggak mau kalau double. Aku nggak mau kalau duality. Yang tunggal-tunggal aja Gemini. Jangan sampai kamu ku ganti lagi loh Gemini.
Pegal tangan om. Oke, ini dia. I love you. Kamu jatuh cinta pada siapa, Gemini? I love you, kamu bilang. These are powerful words. Ini adalah kalimat yang luar biasa kuatnya, saktinya, katanya Gemini, oke? Dan ketika ini datang untuk readingan kamu, kayaknya kamu itu menahan-nahan mengungkapkan perasaan bahwa kamu mencintai seseorang, Gemini. Kamu itu kayak denial, guys. Not denial, not denial. You know yourself, you love this person, but you don't want to say a word for them. Kamu tahu, kamu menyadari bahwa kamu mencintai ini orang, tapi kamu tidak mau mengatakannya. Even satu kata pun kamu tidak mau katakan. Nanti kita lihat kenapa kamu berbuat seperti itu. Halo. Ya. Ini juga, guys. Sudah orang yang sama ini ya, orang yang bilang I love you tadi. Oke. Kalian ada sakit asam lambung ya, guys? Aku nggak ada asam lambung loh, serius. Jadi aku kalau ngereading itu, kalau ada orang yang kena sakit asam lambung itu gampang banget terasa. Do something, pergi ke dokter kayak asam lambung kamu itu loh. Individuality, oke, ini artinya hanya mementingkan diri sendiri ya, guys. Oke, every person has their own personalized study plan in this art school. Oke, kamu punya jalan cerita tentang pembelajaran hidup di dunia yang katanya adalah sekolah ini, kayak begitu ya, guys. Individuality itu masing-masing ada jalannya, begitu deh. Oke, entah kenapa juga aku ngerasa individuality ini seperti hanya mementingkan diri sendiri, Gemini. You love somebody, but you don't want to say a word for them. Itu juga masuk dalam kategori individuality, yes. Oke, mari kita buka kartunya, Gemini. I feel good for this reading, Gemini. I feel good. I knew that I would. Itu lagu jadul banget, guys. Ketahuan umur aku udah 40. Tackle upon the Almighty God, tackle upon the Archangel, tackle upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Gemini, Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Love reading. Asam lambung. For the second weekly of November 2023, the Three of Wands, tunda. Okay, the Four of Cups, guys. The Knight of Pentacles, okay. Eight of Cups. Ten of Wands. Oh, semakin kamu berusaha untuk menjauhi orang yang kamu cintai ini, kamu semakin pusing 7 keliling, Gemini. The Wheel of Fortune, Justice. Justice itu keadilan ya, guys. Decision is made, kayak begitu aku lihat. Four of Wands, Gemini. Kemudian Page of Wands. Magician, guys. Five of Pentacles. Bawahnya ada Six of Swords. Ya, memang kamu terlihat semakin menjauh ya, atau memutuskan untuk menjauh. Entah kenapa kamu ngelihat ini orang, wow, luar biasa banget ya. Orang yang kamu cintai ini menurut kamu luar biasa banget. Tidak seperti orang pada umumnya, Gemini. You feel something different with this person. Kayak low self-esteem, guys. Kayak low self-esteem. Kita lihat dulu ya, the Six of Swords ini kalah ya, guys. Kalah perang, oke. Let me clarify the Six of Swords, thank you. Ya, the Tower. Magician, di bawahnya the Ace of Swords. Wow, ini bawahnya perdamaian, Gemini. Ini unfinished business kayaknya, guys. Atau at least kamu ngerasa urusan kamu dengan seseorang masih belum selesai ya. Dan the Tower sudah datang berkali-kali padamu. Setiap kali kamu berusaha menjauh dari ini orang, kamu kena the Tower. Menjauh the Tower, gitu yang aku lihat. Dengan the Six of Swords, the Tower, the Magician, the Page of Swords. You are not completely 100% detached from this person, tapi
tindakan kamu itu kamu tunjukkan adalah menjauh dari ini orang. Libra, Libra juga kuat terasa di sini guys ya. Oke, Center of Reading, thank you. You need to offer something, you need to say something, Gemini, to this person. Kalau enggak kamu akan menyesal banget katanya. Astagfirullah. Ini readingan siapa ini? The Nine of Wands. Oke, the Six of Wands. Oke, inilah dia ya guys bedanya the Six of Swords dan the Six of Wands. Six of Swords ini kan kalah. Jadi kalau kamu menjauh kamu kena the Tower. Tapi kalau seandainya kamu mendekat atau menawarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tujuannya adalah membuktikan tentang I love you yang kamu katakan ke dia tadi, Six of Wands, victory, menang. The Fool. Oke, ya ini kayaknya unfinished business yang mau segera dimulai kembali deh Gemini. Sama siapa ini nggak tahu, kamu yang tahu ya, the Ten of Wands. Tapi guys, ini yang paling kamu takutkan. Listen to me carefully Gemini. Dari awal aku lihat low self esteem, kamu merasa ini orang hebat sekali ya. Jadi ciri-cirinya adalah kamu menganggap dirimu nggak pantas sama dia. Tapi kamu abaikan itu atau kamu deny guys. No, nobody. Nobody can do that to me kayak begitu ya. Tidak ada orang yang boleh bilang bahwa aku tidak pantas untuk dia begitu. Tapi sebenarnya dalam hati kamu tahu bahwa ini orang baik, terlalu baik atau terlalu bagus, dan kamu terlalu mengagumi dia sehingga kamu menjauhkan dirimu. Ketika kamu menjauhkan dirimu, kamu dianggap kalah. Six of Swords, the Tower datang, oke? Dan kalau seandainya kamu melakukan upaya untuk perbaikan di antara kalian berdua, the Fool akan dimulai. Ketika the Fool dimulai, kamu masih meragukan dirimu nanti mampu nggak mendampingi ini orang. Bisa nggak kamu ikut cara permainan dia dalam relationship ini? Bisa nggak kamu mendampingi dia? Bisa nggak kamu bersama dengan dia? Because guys, since the beginning aku buka kartu ini yang terlihat low self esteem. Kamu menganggap kayak nggak akan mampu mendampingi dia ya. Tapi beda ya guys, bukan kamu bilang you are too much for me, bukan kayak begitu. Yang kamu tunjukkan adalah arogansi ya. Karena the Nine of Wands ini adalah insecure. Apa itu insecure, Ray? Kamuflase dari apa itu arogansi, Ray? Kamuflase dari insecurity ya. Jadi semakin arogan seseorang itu biasanya karena rasa takutnya itu semakin tinggi. Orang yang ngomongnya tinggi sombong banget gitu guys. Sebenarnya paling enak kalau kamu mau nakal gitu sama dia ya, kamu hantam itu guys sisi insecure-nya. Misalnya fisiknya misalnya ya, tapi jangan kasar-kasar, nanti kamu dibilang body shaming. Kalau misalnya dia tuh arogan sekali tentang penampilan, tentang kekayaan, kamu hantam fisiknya guys. Let's say dia bilang ini tas mahal banget 300 juta, bagus banget, cocok banget itu tas ya ke kulit kamu yang kesannya kayak tua banget, jadi kamu lebih muda. Bush, pasti itu menghancurkan. Jahat banget gue. Oke, orang yang arogan itu yang ngomongnya tinggi banget itu insecure, dan kelihatan di sini dengan munculnya the Nine of Wands ya. Jadi kamu takutnya ketika nanti terjadi the Fool di antara kalian berdua, insecurity kamu ini kayak red flag untuk kamu. Are you sure? Yakin lu? Karena somehow guys, kamu kayak ngerasa bahwa begitu kamu tawarkan sesuatu, ini orang akan segera mau memperbaiki hubungan dengan kamu atau renewal, the Ace of Swords tadi, atau rekonsiliasi. Yang kamu takutkan adalah, am I ready for this? Oke, fokus the Eight of Cups. Semakin jauh, semakin bagus begitu ya guys. The Chariot. Yang kamu inginkan adalah embracing the unknown. Entah kemana lah aku mengelana begitu, tapi sedapat mungkin aku menjauh ya. Tapi semakin kamu jauh dari dia, semakin kamu sedih. Emperor, the Chariot, the Moon, Eight of Cups, Eight of Swords. Kenapa? Karena kamu gak bisa melupakan dia guys. Bayangannya masih ada dalam dirimu. Asam lambung Gemini, obatin guys. Asam lambung dibawa ke dokter itu sembuh 100%. Percaya deh, aku kenal beberapa dokter. Dokter bilang asam lambung itu bukan penyakit yang akan dibawa sampai mati, bisa disembuhkan. Sampai ke tenggorokan. The Chariot, the Moon ditambah the Emperor ini kayak I will be just fine by myself ya. Jadi aku semakin jauh dari lu, aku pasti bisa menemukan kekuatanku begitu. Karena aku ngerasa kalau dekat denganmu aku insecure. Itu yang aku rasakan di sini dari sisi awareness kamu Gemini. But look at this one, semakin kamu menjauh dari dia, semakin kamu keingat dan gak bisa lupa sama ini orang.
Oke, the Eight of Swords adalah attachment ya. Let me clarify the Ten of Wands. Thank you. Gemino. Ace of Wands. Satu-satunya cara untuk menghilangkan beban di pikiran Ade ini adalah dengan cara the Ace of Wands ya guys, new beginning, menghidupkan kembali yang sudah mati ya. Karena Ace of Wands itu seperti memegang kayunya udah busuk, dan kemudian setelah kayunya dipegang berdua, yang busuk tadi ngeluarin daun-daun muda begitu ya, new beginning. And this Temperance keep make you thinking of death. Jadi ini nggak bisa hilang dari pikiranmu tentang Ace of Wands ini. Kamu kesel banget, ada kemarahan, kesedihan, ketakutan, semua campur aduk di sini, Gemini ya. Please lumpuhkanlah ingatanku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Cie. Kamu transplantasi otak aja Gemini. Katanya udah bisa disingkat. Saat sumsum tulang belakang diganti semua ya. Kalau saja otak aku ini bisa lumpuh, kan aku lebih gampang hidup gitu. Jangan ya, amit-amit deh guys. Amit-amit. Mudah-mudahan kamu tetap sehat deh ya. The Wheel of Fortune. Mudah-mudahan asam lambungmu cepat sembuh ya. Oke. Oke, the Queen of Pentacles, kemudian ada the Knight of Pentacles, kemudian ada the Knight of Cups, the Lovers. This is you Gemini. Wow, itu rasa itu tidak pernah mati Gemini. Rasa itu tidak pernah mati guys. I love you itu tidak pernah mati. Tidak pernah sekalipun dalam hidupmu kamu gak bilang I love you, even di dalam hatimu ke dia. Typical. Oke, let me clarify the Justice. Thank you. Aduh, udah 16 menit, males gue lama-lama. The Ten of Cups, ya. Seven of Swords. Empress. Wheel of Fortune. Ketika Wheel of Fortune datang berarti kemudahan kita ceritanya ya guys, digampangkan, dibuat lebih lancar yang mau dilakukan ya. The Justice ini adalah decision is made, keputusan dibuat. Kamu nanti akan di 6 bulan ke depan, dimulai dari 2 minggu terakhir November ini, kacau. Aku baru lihat the Seven of Swords guys. Seven of Swords adalah manipulatif ya. Jadi kamu akan tetap merekayasa energi itu guys, dengan mengingkari yang sebenarnya kamu rasakan, mengingkari yang sebenarnya kamu ingin lakukan. That's why the Justice coming here itu kayak menegakkan keadilan untuk kamu dan orang yang sedang berurusan dengan kamu saat ini katanya. Karena aku lihat ada denial berkepanjangan sampai dengan 6 bulan ke depan dengan datangnya the Seven of Swords. Sementara untuk kalian Gemini yang masih punya harapan gitu tentang I love you ini kepada seseorang ini, kalian masih punya kesempatan dan akan dimudahkan katanya untuk memperbaiki, karena yang diperlukan hanyalah menegakkan the Knight of Pentacles ya guys. Knight of Pentacles ini adalah offering something, planning, rencana. Ada yang harus kamu tawarkan ke dia, ada yang harus kamu sampaikan ke dia, kayak ucapan penting. Dan ini Pentacles berarti berkaitan dengan hal duniawi guys. Itu yang harus kamu sampaikan ke dia, itu akan memperbaiki hubungan katanya. Oke, tapi kalian akan berbelok Gemini. Awalnya mau melakukan itu, terus tiba-tiba nggak jadi melakukan itu. Karena itulah the Seven of Swords atau manipulatif terjadi, muncul di kartu ini ya. Oke, ini memang keputusan kamu Gemini, it's okay, karena memang this is your life ya. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di akhir November ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second weekly of November 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.